Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menjual bisnis konvensional mungkin menjadi catatan di antara teman-teman para pengusaha UMKM. Oke, saya akan sharing sedikit tentang pengalaman saya. Pernah menjadi konsultan IPO perusahaan yang mau IPO di Bursa Efek. Gitu ya guys. Jadi ketika kita ingin menjual bisnis konvensional kita, sebelumnya kita harus mengurus dokumentasi izin-izin seperti eh, salah satunya berbentuk badan hukum CV atau PT perorangan ya. Nah, untuk mengetahui nilai bisnis konvensional kita, apakah itu aset atau value dari bisnis model yang kita kerjakan, itu kita bisa memakai jasa konsultan keuangan atau teman-teman yang ahli di dalam akuntansi. Kalau kita menjual aset tanah atau bangunan, itu ada yang namanya appraisal. Ya, ada jasa appraisal yang dibayar untuk menilai aset tersebut berapa eh, kenyataannya. Apakah sesuai nilai yang ditawarkan dengan nilai aset tersebut, maka ada yang namanya jasa appraisal, dan itu yang kita bayar untuk menghitung yang namanya nilai aset dan bangunan. Begitu juga dengan perusahaan yang mau IPO. Perusahaan yang mau IPO itu sebelum mengajukan surat-surat layak IPO atau tidak, itu banyak persyaratan-persyaratan yang harus dilewati. Ada konsultan independen, ada komisaris independen, ada bagian appraisal. Ya, bagian appraisal itu menilai berapa total aset yang dimiliki oleh perusahaan itu, apakah bisnisnya juga termasuk aset yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Itu ya, teman-teman. Jadi perusahaan TBK dengan perusahaan konvensional biasa bisa diperjualbelikan. Itu hanya masalah kapital saja. Perusahaan TBK mengajukan inisial public offering di Bursa Efek, itu banyak prosedur yang harus dilewati, yang harus diaudit apakah layak perusahaan tersebut melantai di Bursa Efek atau tidak, ya. Itu melalui proses yang panjang. Ada notaris independen juga yang bagian pengurusan untuk IPO. Begitu juga dengan bisnis konvensional. Cuma caranya lebih simpel. Kalau bisnis konvensional kita hanya mengurus badan hukum berbentuk CV atau PT perorangan. Berbeda dengan perusahaan yang akan go public, itu ada kapasitas modal yang bisa diajukan untuk melantai di bursa, menjual saham-saham kepemilikan mereka di Bursa Efek. Itu harus melalui audisi yang panjang dengan berbagai persyaratan yang sudah diterapkan oleh Undang-Undang Pasar Modal. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mengetahui tentang ini, banyak peluang-peluang yang bisa kita kerjakan dengan bisnis konvensional. Cuma perbedaannya hanya skala. Bisnis perusahaan perorangan yaitu skala kecil, sedangkan bisnis yang IPO itu skalanya lebih besar, kapitalnya lebih besar, gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu repot, hanya perlu salah satu jasa akuntan atau teman-teman yang ahli akuntansi. Hitung berapa
nilai perusahaan yang akan ditawarkan atau yang menjadi minat investor itu, berapa Anda akan jual. Di situ harus di-appraisal dulu sebelum melakukan penawaran, gitu ya. Jadi bisnis konvensional tidak lagi mengandalkan yang namanya modal besar, tetapi value dari bisnis model yang kita jalankan tersebut, apakah itu berpotensi menarik investor atau tidak. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.